Perkenalkan, saya Sri Nurul Azmil dari jurusan PLB IKIP PGRI Jember. Saya semester 3 dan kelas 3B. Di sini saya akan meresum pembelajaran dari materi pendidikan anak tunanetra, yaitu tentang kriteria dan klasifikasi serta karakteristik pendidikan untuk anak tunanetra. Nah, untuk yang pertama saya akan menerangkan tentang kriteria tunanetra. Kriteria tunanetra itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu dalam kemampuan melihat. Yang kedua, kemampuan terhadap persepsi cahaya. Terus yang ketiga yaitu kemampuan melihat ketajaman penglihatan visus melalui Snellen test. Dan yang keempat yaitu saat terjadinya ketunanetraan. Nah, saya akan menjelaskan apa saja dari kriteria tunanetra tersebut. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang kemampuan melihat. Kemampuan melihat ada dua kategori. Yang pertama buta atau blind, yang kedua kurang penglihatan atau low vision. Untuk tunanetra buta atau blind, ada beberapa terdiri dari buta total, yang artinya mereka tidak dapat melihat sama sekali baik gelap maupun terang. Terus untuk yang kedua, buta memiliki sisa penglihatan atau residual vision, yang artinya mereka yang masih bisa melihat antara gelap dan terang. Untuk kriteria kemampuan melihat yang kedua yaitu kurang penglihatan atau low vision. Nah, low vision juga ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu light perception, yaitu hanya bisa membedakan gelap dan terang. Yang kedua, light projection. Yang dimaksud dengan light projection yaitu dapat mengetahui perubahan cahaya dan dapat menentukan arah sumber cahaya tersebut. Kemudian untuk yang ketiga, tunnel vision atau penglihatan pusat. Nah, untuk tunnel vision yaitu penglihatan tunanetra berpusat 20, sehingga apabila melihat objek hanya melihat bagian sisi tengahnya saja. Untuk yang keempat yaitu jenis peripheral vision atau penglihatan samping. Nah, sehingga pengamatan benda hanya terlihat bagian kiri. Untuk yang kelima yaitu penglihatan bercak pengamatan pada objek, ada bagian-bagian tertentu yang tidak dapat dilihat oleh anak tunanetra tersebut. Yang kedua yaitu kemampuan terhadap persepsi cahaya. Jadi karakteristik kemampuan terhadap persepsi cahaya itu yang pertama tidak ada persepsi cahaya atau non-light perception. Ini adalah yang dimaksud dengan buta total. Kemudian yang kedua memiliki persepsi cahaya light perception. Pada kasus ini biasanya mereka masih bisa melihat bentuk tetapi tidak dapat membedakan. Misalnya tidak bisa membedakan manusia itu perempuan atau wanita. Kemudian yang ketiga mampu memproyeksi cahaya, yaitu light projection. Yang dimaksud dengan light projection itu mereka yang dapat mengetahui dan bisa menunjuk soal asal cahaya dan bisa melihat jari tangan yang digerakkan oleh anak tersebut. Untuk kriteria yang ketiga yaitu kemampuan melihat ketajaman penglihatan atau visus melalui Snellen test.
Yang pertama yaitu tingkat ketajaman antara 20 sampai 20 feet dan sampai 20 sampai 50 feet. Kira-kira 6 meter sampai 16 meter. Kemudian yang kedua tingkat ketajaman 20 atau 70 feet sampai 20 atau 200 feet. Kemudian yang ketiga tingkat ketajaman 20 jam atau 200 feet atau lebih dari 6 sampai 60 meter atau lebih. Dan yang keempat tingkat ketajaman penglihatan 0 visual. Nah, yang keempat itu penggolongan ketunanetraan. Saat terjadinya ketunanetraan itu ada beberapa jenis. Yang pertama, tunanetra sejak dalam kandungan atau prenatal. Apa sih yang dimaksud dengan prenatal itu? Yaitu hal ini terjadi pada kasus ibu yang sedang hamil. Nah, yang sedang hamil tersebut menderita penyakit menular ke janin. Saat hamil bisa saja terjatuh, terjadi keracunan makanan, atau bisa jadi terkena obat-obatan ketika sedang mengandung. Untuk yang kedua yaitu tunanetra saat proses kelahiran atau proses natal. Nah, proses natal tersebut dikarenakan kesalahan saat kelahiran, misalnya anak lahir dengan sungsang. Nah, terus proses kelahiran sehingga bayi terjepit atau kurang oksigen. Kemudian yang ketiga tunanetra setelah masa kelahiran atau postnatal. Nah, postnatal tersebut yaitu dari bayi hingga dewasa. Misalkan hal ini dikarenakan adanya kecelakaan, terus benturan dan trauma, sehingga atau bisa jadi trauma dengan listrik atau bahan kimia, bisa jadi dengan suhu atau sinar yang tajam. Nah, kemudian dalam postnatal ini bisa jadi dinyatakan dengan penyakit akut yang diderita oleh anak tunanetra tersebut. Nah, untuk pembahasan tentang karakteristik ketunanetraan, yaitu ketunanetraan yang dialami oleh seseorang menyebabkan terjadinya keterbatasan dalam bersikap dan berperilaku terhadap lingkungannya. Jadi, dalam karakteristik ketunanetraan ini itu keterbatasannya tersebut merupakan salah satu hambatan tunanetra untuk dapat beraktivitas sesuai harapan individu tunanetra tersebut. Nah, dari karakteristik ketunanetraan tersebut ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama karakteristik fisik, yang kedua karakteristik psikis. Nah, untuk yang pertama karakteristik fisik itu kekurangan penglihatan dari lahir yang mempunyai dampak yang mengganggu perkembangan motoriknya. Jadi karakteristik yang terjadi dalam fisik anak tunanetra tersebut itu bisa lambat dan kasar pada keterampilan awal, yakni kontrol pada otot dan kepala, kemudian leher dan otot-otot tubuh. Nah, dari karakteristik fisik tersebut juga ada beberapa ciri khas. Yang pertama, ciri khas fisik tunanetra buta. Nah,
Untuk ciri khas fisik tunanetra buta ini, mereka tergolong buta bila dilihat dari organ matanya biasanya tidak memiliki kemampuan normal, misalnya bola mata kurang atau tidak berkedip. Kemudian bisa tidak bereaksi pada cahaya. Untuk itu, tunanetra yang tidak terlatih orientasi dan mobilitasnya biasanya tidak memiliki konsep tubuh atau body image. Nah, sehingga sikap tubuhnya menjadi kurang baik, misalkan kepala tunduk atau tengadah. Yaitu yang kedua, tangan menggantung, kemudian bisa jadi tangan menggantung itu terus kaku. Nah, dan badan berbentuk silois dan berdiri tidak tegak. Kemudian ciri khas yang kedua dari karakteristik fisik tersebut yaitu ciri khas tunanetra kurang penglihatan, atau bisa jadi disebut dengan low vision. Nah, kenapa disebut dengan tunanetra low vision? Karena masih ada sisa penglihatan sedikit yang biasanya akan berusaha mencari upaya rangsangan untuk melihat sesuatu. Kemudian dalam upaya mencari rangsangan biasanya ada perilaku yang tidak terkontrol, misalkan menggerjap, mengerapkan mata, kemudian mengarahkan mata ke cahaya, dan melihat ke suatu objek dengan cara sangat dekat sekali. Kemudian ciri khas tunanetra kurang melihat atau low vision tersebut juga bisa melihat objek dengan memicingkan mata atau membelakangkan matanya. Nah, yang kemudian itu tadi karakteristik fisik. Kemudian karakteristik ketunanetraan yang kedua yaitu karakteristik psikis. Karakteristik psikis seseorang dengan albino atau glaukoma sering menunjukkan tingkah laku ekstrim. Mereka terlihat gembira, terus kacau dan ceria dalam aksinya dan verbalistis, kemudian kompulsif dan cenderung perfeksionis. Nah, dari karakteristik psikis ini ketidakmampuan yang berbeda antara untuk karakteristik psikis ada yang berbeda, diantaranya tunanetra buta dengan tunanetra kurang lihat. Nah, hal tersebut juga berpengaruh pada karakteristik psikisnya, yaitu menunjukkan kepribadian yang kaku yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu kurangnya ekspresi dan gerak-gerik muka sehingga memberikan kesan kebekuan muka atau kekakuan terhadap wajah anak tunanetra tersebut. Untuk karakteristik psikis bisa juga mengacu karena kekakuan dalam gerak tubuh dan tingkah laku yang merupakan akibat dari terhambatnya kemampuan orientasi, mobilitas,
dan sering juga ditemukan perilaku yang adatan atau blindsom. Nah, berikut tadi penjelasan tentang kriteria dan karakteristik bagi anak tunanetra. Nah, coba bayangkan ya, dari untuk anak tunanetra tersebut, mereka kehilangan salah satu penglihatan utama. Nah, jadi bisa jadi untuk mereka yang kehilangan penglihatan mata itu bisa juga kehilangan masa-masa dia di saat dia suka, bahagia, yang terkendala dalam belajarnya. Kemudian mungkin akan berdampak juga terhadap perkembangan keterampilan sosial, juga lingkungannya, kemudian perilakunya juga bisa terkendala dari kekurangan sebagai anak tunanetra. Ada beberapa hal juga karakteristik anak dengan ketunanetraan. Di antaranya karakteristik kognitif, kemudian karakteristik terhadap akademik. Nah, karakteristik kognitif itu ketunanetraan secara langsung berpengaruh pada perkembangan dan belajar dalam hal yang bervariasi. Kemudian dari low vision, hambatan low vision terhadap perkembangan kognitif bisa dengan mengidentifikasi keterbatasan yang mendasar pada anak dalam 3 area. Yang pertama yaitu tingkat dan keanekaragaman pengalaman, yakni ketika seseorang anak mengalami ketunanetraan, maka pengalaman harus diperoleh dengan mempergunakan indera-indera yang masih berfungsi, khususnya perabaan dan pendengaran. Tetapi bagaimanapun indera-indera tersebut tidak dapat secara tepat dan menyeluruh dalam memperoleh informasi. Misalnya ukuran, terus warna, dan hubungan ruang yang sebenarnya bisa diperoleh dengan segera melalui penglihatan. Untuk ketika mengeksplorasi benda dengan perabaan merupakan proses dari bagian keseluruhan, yaitu orang tersebut harus melakukan kontak dengan bendanya selama dia melakukan eksplorasi yang dilakukan oleh anak tunanetra tersebut. Beberapa benda mungkin terlalu jauh, misalnya bintang dan sebagainya, terlalu besar, misal gunung dan sebagainya, dan selalu rapuh, misal binatang kecil dan sebangsanya. Kemudian membahayakan, misal seperti api dan sebagainya, untuk diteliti dengan perabaan. Dalam hal tersebut mereka kesusahan untuk bantuan perabaan, sehingga mereka tidak bisa melakukan dengan sendirinya. Untuk yang kedua, kemampuan berpindah tempat. Dari penglihatan memungkinkan untuk kita bergerak dengan
leluasa dalam suatu lingkungan. Tetapi tunanetra mempunyai keterbatasan dalam melakukan gerakan tersebut, dan keterbatasan tersebut mengakibatkan dalam memperoleh pengalaman dan juga berpengaruh pada hubungan sosialnya. Tidak seperti anak-anak yang lainnya, anak tunanetra tersebut harus belajar cara untuk jalan dengan aman dan efisien dalam suatu lingkungan dengan berbagai banyak keterampilan orientasi dan mobilitas. Kemudian interaksi dengan lingkungan. Jika Anda berada di suatu tempat yang ramai, Anda dengan segera bisa melihat ruangan di mana Anda berada. Kemudian untuk tunanetra tersebut bisa melihat orang-orang yang ada di sekitarnya, dan bisa dengan bebas bergerak di lingkungan tersebut, sehingga orang tunanetra tersebut atau anak tunanetra tersebut sehingga mereka tidak memiliki kontrol sedemikian rupa, bahkan dengan keterampilan mobilitas yang dimilikinya maupun gambaran tentang lingkungan yang masih tetap tidak utuh. Untuk yang kedua, karakteristik akademik. Dampak ketunanetraan tidak hanya terhadap perkembangan kognitifnya, namun tetapi juga berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademis, khususnya dalam bidang membaca dan menulis. Selanjutnya, untuk karakteristik sosial dan emosional. Di sini sebagai akibat dari ketunanetraan yang berpengaruh terhadap keterampilan sosial, itu siswa tunanetra harus mendapatkan pembelajaran yang langsung dan sistematis dalam bidang pengembangan perabahannya, sehingga kontak mata atau orientasi wajah, penampilan postur tubuh yang baik, mempergunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah dengan benar, kemudian mengekspresikan perasaannya dan menyampaikan pesan yang tepat pada waktu melakukan komunikasi, serta mempergunakan alat bantu yang tepat. Kemudian karakteristik perilaku, yaitu ketunanetraan itu tersendiri tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan perilaku pada diri anak. Meskipun demikian, hal tersebut berpengaruh pada perilakunya. Siswa tunanetra terkadang sering kurang memperhatikan kebutuhannya sendiri sehari-hari, ya. Kemudian sehingga ada kecenderungan orang lain untuk membantunya. Apabila hal ini terjadi, maka anak tersebut akan berkecenderungan berperilaku pasif. Untuk selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tunanetra. Klasifikasi tunanetra secara garis besar dibagi 3. Yang pertama, berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan. Yang kedua, berdasarkan kemampuan daya penglihatan. Dan yang ketiga, berdasarkan pemeriksaan dari klinis atau kedokteran. Untuk yang pertama, berdasarkan waktu terjadinya ketunanetraan, ini ya ada beberapa hal. Yang pertama, tunanetra sebelum dan sejak lahir, yaitu mereka yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan sama sekali, ya. Kemudian tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil, mereka telah memiliki kesan-kesan serta pengalaman visual, tetapi belum
belum kuat dan mudah terlupakan. Kemudian berdasarkan yang ketiga itu tunanetra pada usia sekolah atau pada masa remajanya. Nah, mereka telah memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh yang mendalam terhadap proses perkembangan pribadinya. Dan yang keempat, tunanetra pada usia dewasa. Pada umumnya mereka yang dengan segala kesadarannya itu mampu melakukan latihan-latihan seperti penyesuaian dirinya sendiri. Dan yang terakhir, tunanetra dalam usia lanjut. Nah, sebagian besar sudah sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri. Itu bagi usia yang sudah lanjut. Nah, untuk berdasarkan yang kedua yaitu kemampuan daya penglihatan, ini ada beberapa hal juga, diantaranya tunanetra ringan, yakni atau low vision. Mereka memiliki hambatan dalam penglihatannya, akan tetapi mereka dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatannya. Dan yang kedua, tunanetra setengah berat. Nah, ini yang dimaksud tunanetra setengah berat yaitu mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatannya hanya dengan menggunakan kaca pembesar, mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal. Dan yang ketiga, tunanetra berat. Nah, kategori tunanetra berat ini yakni mereka yang sama sekali tidak dapat melihat. Nah, untuk yang ketiga, berdasarkan pemeriksaan klinis, tunanetra yang memiliki ketajaman penglihatan kurang dari 20 atau 200 dan atau memiliki bidang penglihatan kurang dari 20 derajat. Kemudian tunanetra yang masih memiliki ketajaman penglihatan antara 20 atau 70 sampai dengan 20 atau 200 yang dapat lebih baik melakukan untuk bisa melalui perbaikan dari klinis tersebut. Demikian tadi saya sudah menerangkan tentang karakteristik ini anak tunanetra, kemudian kriteria tunanetra dan klasifikasi bagi anak tunanetra. Demikian penjelasan resum dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.